Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel AutoNet Max. Dan hari ini tim Surabaya akan membahas Nissan Livina tipe tertinggi, yaitu Nissan Livina tipe VL. Yuk kita bahas. Oke, kita buka masker dulu deh. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang Nissan Livina tipe tertinggi yaitu tipe VL. Tapi tunggu dulu sebelum kita mulai membahas mobil ini. Buat teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia, kalian tetap harus stay safe dan juga stay healthy. Buat teman-teman harus jaga kesehatan kalian, kebersihan kalian, sehingga kita bisa lepas dari pandemi corona ini lebih cepat ya, dibandingkan dengan kalau kita masih pergi-pergi atau dan lain-lain. Dan tenang aja, syuting ini kami lakukan dengan beberapa metode yang aman. Jadi kayak syuting ini cuma berdua aja, jaraknya cukup jauh, ini 1 meter udah lebih, dan kita semua selama syuting juga pakai masker. Tapi karena ini mau ngomong, dilepas dulu sebentar ya. Oke, kita mau bahas tentang si Nissan Livina ini. Mungkin beberapa dari kalian bertanya-tanya ya, kenapa kok bahas mobil ini di tahun 2020? Padahal si Livina ini sudah launching dari tahun 2019 kemarin. Di awal tahun malah di bulan Februari, sudah setahun lebih ya. Ya jawabannya karena kita baru dapat kesempatan kali ini. Ya tapi nggak apa-apa lah, daripada nggak sama sekali mending telat ya. Nah karena mobil ini sudah banyak di jalan, jadi kita nggak akan bahas detail banget gimana perbedaannya. Kita akan bahas detail-detail yang berubah, yang berbeda jika dibandingkan dengan Mitsubishi Xpander. Dan kita mulai dengan yang nomor 1 adalah si lampu di atas ini. Jadi ini kalau saya bilang ini adalah signature lamp ya. Jadi itu loh bahasa desainnya dari Nissan. Nggak ada namanya sih, dia bentuknya bumerang gitu, lampu ala bumerang. Dan yang di atas ini, dia seperti LED bar, yang akan nyala cuma kalau malam, kalau kalian nyalain lampu besarnya aja. Sedangkan yang sisi bawah, ini baru DRL. Jadi ini 2 tingkat ya. Dan kalau kalian mungkin kurang tahu ya, si lampu ini juga digunakan oleh beberapa mobil Nissan yang lain, yang lebih baru. Pertama adalah Nissan Juke generasi terbaru yang ada di Eropa, nggak akan masuk ke Indonesia. Yang kedua adalah Nissan X-Trail generasi terbaru yang bocorannya itu baru muncul sekitar beberapa waktu yang lalu. Jadi ini adalah signature lamp yang sebenarnya cantik banget sih menurut saya. Nah, selain itu kalau dibandingkan dengan Xpander, perbedaan mobil ini adalah tampang depannya secara keseluruhan. Walaupun sebenarnya kalau dilihat-lihat formulanya sama ya, lampunya 3 tingkat, tapi itu berbeda semua. Mulai dari atas tadi beda, yang bawah ini mirip-mirip sepertinya ya, tapi sebenarnya bentuknya itu beda sih. Dan kalau sekarang di tahun 2020 lebih beda lagi karena Mitsubishi Xpander itu pakai lampu LED dan dia masih halogen. Sedangkan di fog lampnya kalau Mitsubishi Xpander dia modelnya bulat, yang di mobil ini modelnya memanjang. Karena ini tipe VL paling mahal ya. Dia pakai lip spoiler warna silver nih. Terus grillnya dia pakai grill yang gede, V-Motion ya, Nissan banget. Pakai chrome dan di sini honeycomb. Kelihatannya lubang tapi nggak lubang, lubangnya cuma beberapa aja. Sedangkan kapasinya dia kelihatan nyambung nih dengan V-Motion-nya, jadi cakep sih kelihatannya. Kalau sisi samping dibandingkan Xpander sebenarnya bedanya dikit banget, tapi ya paling nggak niat lah kasih perubahan lah ya. Pertama tuh dia fendernya nih, kalau si Xpander tuh dibikin kotak ya, dia dibikin lebih membulat, jadinya lebih cantik aja sih. Sedangkan tarikan garis yang di sini sama kayak Xpander ya, tapi kalau Xpander dia nukik ke bawah, dia dibikin tuh kayak tanah nih. Jadi ada tarikan garis lain di ujungnya gini. Selain itu, spionnya masih sama, dia dikasih chrome, ada lampu sennya. Dia masih kasih chrome di window lainnya di bawah. Dan di handle pintunya juga ada chrome-nya. Dia ada akses keyless-nya di sisi kanan dan di sisi kiri. Dan juga di sisi belakang. Oke, di bagian belakang ini, kalau dibandingkan dengan sisi depan itu sebenarnya perubahannya mirip-mirip ya. Pertama, dia menghilangkan gaya bahasa dynamic shield. Kalau di Xpander itu ada dynamic shield-nya di sini, itu sudah dihilangkan dengan part body yang berbeda. Dan jujur aja ini lebih cantik sih secara desain ya. Tapi ya sekali lagi desain itu kan PSBB ya. Perkara selera boleh berbeda. Nah, selain itu lampu belakangnya dia kasih lagi nih signature ala bumerang. Ini kayak punyanya Nissan X-Trail ya. Sayang aja kalau bagian atas ini bisa dipotong nih, dibuang nih. Ini udah X-Trail banget deh. Tapi kalau yang ini kalau kita lihat agak lebih gelap ya, mungkin di smoke kali ya. Selain itu perbedaannya adalah dia pakai bumper dengan aksen ala diffuser. Warnanya sih sama kayak Xpander ya, warna silver. Tapi kalau yang punyanya Xpander itu bentuknya one piece di tengah gitu, gede. Kalau ini dibuat 2. Ya preferensi aja sih, selera, suka yang mana. Selain itu kalau di bagian belakang, sayangnya dia nggak ada defogger. Xpander yang versi facelift sudah ada rear defogger. Tapi dia paling nggak sudah ada rear wiper, ada high mount stop lamp,
Dan ini bukan rear spoiler ya, ini adalah bagian body. Tapi bentuknya dia agak ditarik gitu, jadi ala-ala spoiler. Antenanya dia model short pull, agak berbeda dengan punyanya Xpander yang sudah pakai shark fin di versi facelift-nya. Dia masih ada sensor parkir 2 titik dan juga kamera mundur. Dan ada satu detail lagi yang menarik, yaitu adalah di pintu bagasinya. Nah, dia tuh ada bagian tombol keyless-nya di sisi samping dari pintu bagasinya. Jadi kalau kalian lupa buka yang depan, buka belakang sih nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, kita langsung lihat interiornya yuk. Oke, kita lihat si interior dari Nissan Livina tipe VL ini. Kita nyalain mesinnya. Oke, kalau dibanding dengan Xpander, perbedaan mobil ini secara interior adalah apanya beda ya? Sebenarnya perbedaannya minim banget sih, karena kalau kita masuk ini udah ala Xpander banget, panas banget ya. Kita nyalain AC dikit lah. Nah, kalau yang pertama kali bisa kalian notice perbedaannya adalah ya emblemnya ini sih, logonya ya. Selain itu, dia sih udah pakai jok kulit ya dari bawahnya untuk tipe VL. Dan dia perpaduan warnanya adalah warna gelap. Sebenarnya ada varian warna marun ya kalau kalian mau. Dan dia ada trim kayu dan silver di sini. Sayangnya apa yang kurang di Mitsubishi Xpander juga ada di mobil ini, yaitu jahitan palsu. Dan ini plastik semua. Head unitnya juga masih mirip-mirip, tapi si head unit ini dia waktu dia launching dia sudah otomatis punya koneksi Android Auto dan Apple CarPlay. Nice. Tapi sisanya sih masih Xpander banget sih. Coba kita lihat drivingnya seperti apa ya. Oke, jadi kita jalan pakai Nissan Livina tipe VL, tipe tertinggi. Ngomong-ngomong VL, ini kayaknya ada sedikit pengaruh ya dari Jawa ya. Karena VL itu sepertinya akronim dari varian larang. Karena ini tipe tertinggi, tipe paling mahal. Harganya 272 juta, itu di Jabodetabek, OTR Jabodetabek ya. Nah, Xpander dengan harga yang sama, 272 juta, kalian dapat tipe Ultimate, dan itu dia versi facelift loh. Kalau kita bandingin dengan versi faceliftnya dari Xpander, udah dapat lampu LED, udah dapat grill baru, velg baru, terus dia dapat dual horn, dia dapat juga shark fin antena, dia dapat juga head unit baru 7 inci, dan juga dia dapat defogger belakang. Lantas beberapa kelengkapan lain yang dipunyai Xpander itu seperti cruise control dan juga beberapa tambahan lainnya itu nggak ada di mobil ini. Jadi kalau dipikir-pikir dengan harga yang sama, kita kok dapat lebih sedikit malah ya di Nissan ini. Ya mungkin itu salah satu hal yang mungkin perlu kalian pertimbangkan kalau kalian mau hitung-hitungan value deal dan juga harga ya. Tapi kalau kalian nggak hitung-hitungan itu, kalian merasa mobil ini aja dengan segala kelengkapannya kalian merasa sudah cukup, ya nggak masalah juga. Nah, ngomongin driving, sebenarnya drivingnya nggak ada bedanya dengan si Xpander, karena ya mobilnya sama. Dia bedanya cuma bener-bener di kosmetik aja sama pilihan feature-nya. Jadi kalau drivingnya sih ini Xpander banget. Setirnya dia enteng, tapi kalau kalian ngebut setirnya akan tambah berat ya. Nah, dia suspensinya seperti Xpander, suspensinya empuk, suspensinya ini nyaman. Bahkan di kelasnya dia salah satu yang paling nyaman. Jadi kalau kalian cari mobil keluarga yang mungkin ngebawa anak kecil atau ngebawa orang tua, butuh mobil yang memang suspensinya empuk, travelnya agak panjang, buat kalian pergi-pergi mungkin keliling dalam kota atau keluar kota, mobil ini salah satu yang bisa kalian pertimbangkan. Selain itu, ke depan kabinnya juga tergolong bagus, karena kalau kita jalan santai gini ya, itu suara-suara motor di luar itu tergolong bisa teredam dengan baik. Suara-suara kolong juga lumayan lah, suara AC juga minim. Jadi kalau ke depan suara di kabinnya juga tergolong bagus. Selain itu, kalau kita ngomong masalah performa mesinnya, dia mesinnya juga sama persis. Jadi mesinnya ini mesinnya Mitsubishi 1500 cc, pakai Myfec ya sebenarnya. Jadi nggak pakai dual CVTC. Sebenarnya yang punyanya si Nissan kan dia dual CVTC ya, dipakai di Nissan Grand Livina, mesin HR15Di. Tapi ini pakai mesinnya Xpander. Performanya ya kalau buat harian cukupan sih, nggak terlalu gede-gede banget tenaganya, tapi juga nggak underpower juga. Dan kalau kalian sudah pernah naik Xpander, kalian pasti tahu kalau mobil ini tuh feeling gasnya kalau di kecepatan rendah dia itu
kayak berasa kayak pakai eco mode terus gitu. Ya memang dia ada eco indikator sih di MID-nya dan bisa menunjukkan seberapa eco kaki kita nih buat nginjak pedal gas. Tapi kalau kita lagi jalan santai gini kayak berasa pakai eco mode terus gitu ya. Jadi kayak agak belet gitu. Tapi begitu kita naik di putaran mesin yang lebih tinggi, tarikannya jadi lebih berasa. Ya itu tipikal mobil zaman now sih sebenarnya. Dia di putaran bawah emang dicekik itu biar efisiensi bahan bakarnya itu lebih bagus. Apalagi mobil yang segede-gede gini, kita kemarin muter-muter Surabaya pakai 1 hari, 2 hari lah, dapatnya di angka 11 km per liter. Tapi kalau ngebut ya juga bisa jadi boros juga lah endingnya. Oh ya, sambil jalan, kita juga mau bahas beberapa detail interior yang tadi kelewat. Jadi mobil ini tuh punya banyak tempat penyimpanan. Jadi kalau di sebelah kanan ini ada tempat buat koin, terus dia ada cup holder di sebelah kanan, di kantong-kantong pintu itu ada cup holder. Terus di tengah, di depan dia juga ada tempat penyimpanan yang bisa ditutup. Di tengah di sini juga bisa ditutup dan dia ada 2 level. Lalu di dekat kaki, itu di dekat dengkul kita ya, sebelah kiri, kalau di bagian sopir itu ada tempat kecil, bisa buat taruh mungkin koin-koin kali ya. Dan mobil ini juga kayaknya tahu banget untuk pengemudi atau mungkin penumpang mobil di Indonesia itu butuh colokan buat charger. Jadi kalau kalian mau yang paling dekat, di atas ini ada colokan di head unitnya, bisa ngecharge juga di sini. Atau kalau kalian punya converter, kalian bisa pakai power outlet yang di bawah. Juga masih ada USB di glove box-nya. Dan di belakang sini, di tengah, di console box-nya juga dia ada colokan lagi. Dan di belakang sini, di bangku baris ketiga juga ada colokan lagi. Jadi nggak usah berebut lah ya kalau di mobil ini masalah colokan. Dijamin gadget kalian aman. Nah, jadi mobil ini tuh datang menggantikan Nissan Grand Livina. Jadi kalau dulu tuh Nissan Livina tuh mobilnya pendek. Dia cuma 5 seater, sedangkan di generasi yang baru ini namanya Livina itu adalah sebuah MPV. Waktu Grand Livina di akhir hayatnya ya, itu penjualannya emang cukup turun ya. Dan orang-orang tuh kayak udah merasa bosen lihat Nissan Grand Livina. Kenapa? Karena banyak rivalnya itu yang sudah banyak update. Contohnya Avanza dan Xenia tuh udah beberapa kali update, tapi ya memang nggak ganti generasi sih. Dia cuma update-update ringan aja. Udah muncul Expander, udah muncul R3, ada Wuling Convero. Jadi mungkin pecinta Nissan udah mulai merasa bosan lah dengan Nissan Grand Livina, dan muncullah mobil ini. Mobil ini memberikan kesan yang sebenarnya mirip tapi beda juga dibandingkan dengan Nissan Grand Livina. Memang mobil ini tuh empuk, tapi empuknya bukan empuk ala Grand Livina. Karena Grand Livina tuh tongkrongannya pendek ya. Dia empuknya mirip-mirip kayak ala-ala sedan gitulah. Kalau mobil ini tuh empuknya empuk SUV yang tinggi. Sama-sama empuk tapi beda. Jadi istilahnya kayak kita makan nasi padang sama nasi lemak kali ya. Nuansanya beda. Sama-sama enak juga tapi beda gitu loh. Nah, satu hal yang menarik juga adalah beberapa waktu yang lalu itu muncul desas-desus bahwa akan ada varian baru yang namanya Nissan Livina VE Nismo. Nismo ya, jadi cukup ramai karena ada nama Nismo-nya. Padahal Nismo-nya ini bukan ubahan secara spesifikasi gitu, bukan diubah mesinnya, bukan dituning mesinnya, tapi tampilan aja ala-ala Nismo maksudnya. Nah, setelah kami konfirmasi ke pihak dealer, itu kayaknya memang ada planning ke sana, dan beberapa dealer sepertinya juga sudah sudah membuka open PO lah istilahnya, mungkin booking juga, tapi belum di launch secara resmi memang. Dan basisnya adalah VE. Kalau kita lihat sebenarnya ke belakang itu beberapa merek bikin sebuah varian sporty basisnya memang bukan versi tertinggi. Kalau kita ingat itu Suzuki R3 di versi yang lama itu sempat punya varian sporty itu juga basisnya GL. Suzuki Ignis juga pernah punya varian yang lebih sporty itu basisnya juga GL. Mitsubishi Mirage juga basisnya kalau nggak salah waktu itu bukan yang Exit, yang GLS kalau nggak salah. Jadi kayaknya formula yang sama juga mau diterapkan di mobil ini. Bedanya apa? Sepertinya pasti ada ubahan kosmetik ya di sisi luar, entah itu mungkin body kit atau mungkin stiker-stikeran warna merah atau gimana. Tapi dengar-dengar ada tambahan fitur kamera 360, dan ini menarik sih. Karena di tipe VL ini aja kamera 360 nggak ada loh, cuma ada kamera belakang aja. Oh iya, mobil ini punya pengingat istirahat ya, dan saya lupa sih saya
set berapa jam. Jadi kayaknya udah pakai beberapa lama. Dan ini kebetulan lagi berhenti kita dan diingetin disuruh istirahat. Nice. Oke, jadi bagaimana kesimpulannya si Nissan Livina tipe TL ini? Kalau dibandingkan dengan Mitsubishi Expander yang versi sebelum facelift, sebenarnya mobil ini menjadi sebuah solusi lah ya, solusi buat mereka yang nggak mau desain ala sporty seperti Expander, maunya yang lebih elegan, lebih cantik. Ya, mobil ini adalah solusinya. Tapi kalau dibandingkan dengan Mitsubishi Expander yang sudah facelift, yang dia sudah pakai lampu LED, dia udah punya rear defogger, pakai antena shark fin, dan juga tambahan yang lainnya, ubahan yang lainnya, sebenarnya mobil ini dengan harga yang sama, itu jadi berasa kok kayaknya overpriced ya. Padahal harganya sama-sama 272 jutaan rupiah di Jabodetabek. Nah, tapi semuanya kembali kepada kalian, karena semuanya kembali kepada konsumen. Kalau kalian merasa cocok dengan apapun yang ditawarkan oleh mobil ini, kenyamanannya, kekebalan kabinnya, tampilannya, fitur yang dipunyai, jadi kalian bisa mendapatkan manfaat dari mobil ini secara maksimal. Karena kita beli mobil itu bukan masalah suka nggak suka, tapi cocok nggak cocok. Nggak ada mobil yang bagus, nggak ada mobil yang jelek. Yang ada adalah cocok dengan kalian, cocok dengan dompet kalian atau enggak. Kalau kalian merasa feel terlalu tinggi, ya beli yang tipe di bawahnya. Kalau kalian merasa Livina nggak cocok, ya beli yang merek lainnya. Nggak susah kan ya? Oke, mungkin itu aja dari AutoNetMax kali ini. Jangan lupa kalian komen di bawah. Kalau belum subscribe, kalian boleh subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan juga kalian bisa follow di akun Instagram kita @autonetmax dan juga mampir-mampir ke website kita di autonetmax.com. Jangan lupa yang PSBB taati peraturan, yang nggak PSBB juga social distancing biar kita bisa segera lepas dari pandemi COVID ini. Saya Satria Katana, pamit undur diri. Bye-bye. Itu emang nggak diambil dari basis tertinggi kayak Suzuki R3. Oh, Suzuki. Yang lain, dia lampunya juga cakep nih. Ada motor. Masuk kayak ini suaranya. Oke. Jadi syuting di AutoNetMax juga harus aman dan juga stay healthy. Ini syuting bisa lagi nge-shoot. Jadi posisinya kita agak jauh aja. Dan pakai masker dan ini hampir nggak ada orang sama sekali. Jadi kita syuting di tempat yang emang sepi sih.